Amitabha merupakan seorang Buddha utama bagi para pengikut aliran Buddhisme Tanah Murni, suatu subaliran Mahayana, yang utamanya berkembang di Asia Timur. Ia juga dikenal sebagai Amitayus, yang dipahami sebagai tubuh kenikmatannya, Sambhogakaya. Dalam Buddhisme Vajrayana, Amitabha dikenal karena umur panjang, kebijaksanaan, persepsi yang murni, dan pemurnian gugusan dengan kesadaran penuh yang mendalam akan kekosongan semua fenomena. Amitabha dikaitkan dengan alam berlian atau Vajradhatu, sedangkan Amitayus dikaitkan dengan alam rahim atau Garbhakosadhatu. Menurut kitab suci Mahayana, Amitabha menjadi Buddha karena perbuatan baik dari kehidupan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya, sebagai bodhisattva bernama Dharmakara. Amitabha dapat diterjemahkan sebagai cahaya tanpa batas. Oleh karena itu, Amitabha sering disebut sebagai Buddha dengan cahaya tanpa batas. Amitabha tidak dikenali dalam aliran Theravada, karena tidak dapat ditemukan dalam kitab suci Tripitaka Pali yang kanonis. Hal ini merepresentasikan unsur konservatisme Theravada yang menolak keaslian kitab-kitab Mahayana. Selain itu, Theravada juga tidak mengenali sosok Avalokitesvara atau Kuan Im, Vairocana, dan lain-lain. Menurut Sutra Kehidupan Tanpa Batas atau Sutra Agung Kehidupan Tak Terhingga atau Mahayana Amitayus Sutra, Amitabha dulunya pada masa yang sangat lampau dan kemungkinan pada solar system yang lain seorang beku bernama Dharmakara. Pada beberapa versi dari sutra, Dharmakara digambarkan sebagai mantan raja, yang setelah mendengar ajaran dari Buddha Lokesvara Raja meninggalkan tahtanya. Ia kemudian berketetapan hati untuk menjadi seorang Buddha dan memiliki sebuah Buddhakshetra atau tanah suci Buddha, suatu alam yang terdapat di alam semesta primordial di luar ruang dan waktu biasa, dihasilkan dari kumpulan pahala yang dikumpulkan Sang Buddha, di mana segala isinya sempurna. Ketetapan hati tersebut tertuang dalam 48 tekad Amitabha, menggambarkan jenis tanah suci Buddha seperti apa yang diaspirasikan oleh Dharmakara, persyaratan seperti apa agar dapat terlahir di sana, dan wujud setiap makhluk yang terlahir di sana. Pada versi sutra yang dikenal luas di Tiongkok, Vietnam, Korea dan Jepang, sumpah ke-18 Dharmakara adalah bahwa setiap makhluk di alam semesta manapun yang ingin terlahir di tanah murni Amitabha, dan menyebut namanya bahkan hanya sebanyak 10 kali akan dipastikan untuk terlahir kembali di sana. Sumpah ke-19 menjanjikan bahwa bersama dengan para bodhisattva dan makhluk suci lainnya, akan muncul di hadapan mereka yang menyebut namanya pada saat menjelang kematian. Keterbukaan dan penerimaan terhadap semua manusia tanpa terkecuali membuat aliran tanah suci memiliki pengaruh besar terhadap Mahayana Buddhisme. Aliran tanah suci awalnya menjadi populer di barat laut India, Pakistan dan Afghanistan, selanjutnya menyebar sampai ke Asia Tengah dan Tiongkok. Sutra tersebut juga menjelaskan bahwa Amitabha setelah mengumpulkan kebajikan yang sangat besar selama sejumlah kehidupan yang tak terhingga, akhirnya mencapai kebuddhaan dan hingga sekarang masih berdiam di tanah murninya, yaitu Sukhavati,
yang digambarkan memiliki banyak kebaikan dan kegembiraan. Ajaran dasar mengenai Amitabha dan tekad-tekadnya ditemukan pada 3 kanonikal teks Mahayana, Sutra Kehidupan Tanpa Batas atau Sutra Panjang Sukhavati Vyuha, Sutra Amitabha atau Sutra Pendek Sukhavati Vyuha, Sutra Perenungan atau Sutra Amitayurdhyana. Melalui usahanya, Amitabha menciptakan tanah murni yang disebut Sukhavati atau tanah kebahagiaan. Sukhavati berlokasi jauh di barat di luar tata surya kita. Dengan kekuatan tekadnya, Amitabha membuatnya memungkinkan bagi siapapun yang menyebut namanya untuk terlahir kembali pada alamnya, memperoleh bimbingan dharma dari dirinya demi mencapai kebodhisatwaan, dan pada akhirnya kebudaan, tujuan akhir Mahayana Buddhisme. Dari sana, para bodhisatwa dan Buddha tersebut akan kembali ke bumi untuk menolong lebih banyak makhluk. Amitabha adalah Buddha cinta kasih tanpa batas. Dia tinggal di barat, digambarkan dalam posisi meditasi, dan berupaya untuk mencerahkan setiap makhluk, digambarkan dalam posisi memberi berkah. Teknik paling penting yang dia ajarkan adalah memvisualisasikan seluruh alam di sekitar sebagai tanah murni. Siapapun yang melihat dunianya sebagai tanah murni akan membangkitkan energi pencerahannya. Dunia dapat terlihat sebagai tanah murni dengan jalan menyatukan pikiran-pikiran positif, pikiran pencerahan, atau dengan mengirimkan cinta kasih kepada semua makhluk, berharap semua makhluk berbahagia. Menurut ajaran Amitabha, seseorang dapat datang ke tanah murni Amitabha jika pada saat menjelang kematiannya, mereka memvisualisasikan Amitabha bercahaya terang seperti matahari tepat di atas kepala mereka, mengulang-ulang nama dia sebagai mantra dan melepaskan jiwa atau kesadaran melalui cakra mahkota. Amitabha juga dikenal di Tibet, Mongolia, dan wilayah lain yang mempraktikkan aliran Buddhisme Tibet. Pada kelas Yoga Tantra tertinggi Vajrayana Tibet, Amitabha disebutkan sebagai salah satu dari 5 dhyani Buddha, bersama dengan Aksobhya, Amoghasiddhi, Ratnasambhava, dan Vairocana. Dia diasosiasikan dengan arah barat dan skanda dari Samna, kebijaksanaan membedakan dan kesadaran mendalam masing-masing individu. Pasangan dia adalah Pandaravasini, alamnya disebut Sukhavati, Sanskrit, Dewa Chen, atau Tibetan. 2 muridnya yang utama, sebagaimana Buddha Sakyamuni yang juga memiliki 2 murid utama, adalah Bodhisattva Vajrapani dan Avalokitesvara. Vajrapani di sisi kiri dan Avalokitesvara di sisi kanan. Pada Buddhisme Tibet, terdapat sejumlah doa terkenal agar terlahir kembali di Sukhavati atau Dewa Chen. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Je Songhapa, atas permintaan on the request of Manjusri. Panchen Lama dari Tibet dan Samarpa dipercaya sebagai emanasi Amitabha. Dia sering dipanggil di Tibet sebagai Buddha Amitabha, terutama dalam praktik meditasi Powa atau sebagai Amitayus, terutama pada praktik yang berhubungan dengan umur panjang dan mencegah kematian sebelum waktunya. Pada Vajrayana Jepang atau Shingon, Amitabha dipandang sebagai salah satu dari 13 Buddha yang dihormati.
Singon, sebagaimana Buddhisme Tibet, juga menggunakan berbagai mantra devosi khusus kepada Amitabha, meskipun masing-masing mantra digunakan untuk manfaat berbeda. Amitabha juga merupakan salah satu Buddha yang muncul di Mandala Garbhadatu untuk ritual Singon, duduk di sisi barat di mana tanah murni Amitabha berada. Amitabha merupakan pusat dari sejumlah mantra dalam praktik Vajrayana Buddhisme. Bentuk Sanskrit dari mantra Amitabha adalah Om Amitabhari, yang dieja pada versi Tibetnya sebagai Om Ami Dewari. Dalam bahasa Jepang, Singon Buddhisme, mantra Amitabha adalah On Amirita Teizei Karaun yang menampilkan bentuk indik Om Amta Teje Haraham. Selain mantra-mantra di atas, banyak sekolah Buddhis menyebut Amitabha dengan nama Nian Fo dalam bahasa Tionghoa, dan Nembutsu dalam bahasa Jepang. Akar kata dari nama Amitabha dalam bahasa Sanskerta adalah Amitabha, maskulin, dan bentuk nominatif singularnya adalah Amitabha. Ini merupakan penyusun kata Sanskrit Amita, tanpa batas atau tak terhingga, dan Abha, cahaya atau kemilau. Dengan demikian, nama tersebut dapat diinterpretasikan sebagai Ia yang memiliki cahaya tanpa batas, Ia yang kemilaunya tak terhingga. Nama Amitayus juga digunakan untuk wujud Sambhogakaya Amitabha, terutama yang berkaitan dengan umur panjang. Dia seringkali digambarkan dalam posisi bersila dan membawa mangkuk berisi nektar keabadian. Amitayus juga merupakan salah satu dari 3 makhluk suci yang berkaitan dengan panjang umur, selain Taraf Putih dan Usni Savijaya. Amitayus merupakan gabungan dari Amita atau tak terhingga, dan Ayus atau hidup, sehingga memiliki arti Ia yang usianya tanpa batas. Buddha Amitabha dalam bahasa Tionghoa diterjemahkan menjadi Amituo Pho, di mana Amituo menampilkan 3 aksara Amitabha atau Amitayus, dan Pho adalah bahasa Tionghoa untuk Buddha, diambil dari suku kata pertama Buddha dalam bahasa Sanskerta. Nama Amitabha disebut sebagai Wuliangguang atau cahaya tanpa batas, sementara nama Amitayus sebagai Wuliangshu atau usia tanpa batas. Kedua nama yang terakhir itu jarang digunakan. Bahasa Vietnam, bahasa Korea, dan bahasa Jepang juga menggunakan aksara Han untuk Amitabha, meskipun dilafalkan sedikit berbeda. Vietnam Adidapat, Korea Amitabul, Jepang Amida Butsu. Dia juga disebut Amida Nyorai dalam bahasa Jepang, memiliki arti Amitabha Sang Tathagata. Dalam bahasa Tibet, Amitabha disebut Ot de Pakmet, dan Amitayus sebagai Se de Pakmet. Semua Buddha digambarkan memiliki wujud yang sama sehingga orang awam mungkin tidak dapat membedakan mereka. Masing-masing Buddha bisa dibedakan dari sikap mudranya.
Amitabha sering digambarkan saat bersila menampilkan mudra meditasi. Kedua ujung ibu jari saling bersentuhan dan jari-jari yang lain saling menumpang, atau mudra pemberkatan. Mudra menyentuh bumi, tangan kanan menunjuk ke bumi, hanya digunakan untuk Buddha Sakyamuni saja. Dia juga ditampilkan membawa setangkai lotus sambil menampilkan mudra meditasi. Juga ada perbedaan antara penggambaran Amitayus dan Amitabha, meskipun keduanya merupakan satu pribadi. Sutra yang menuliskan penjelasan Buddha Sakyamuni tentang kemegahan tanah murni Sukhavati, menyebutkan bahwa Buddha yang memimpin terkadang disebut Amitabha dan terkadang Amitayus. Saat ditampilkan sebagai Amitayus, ia digambarkan berpakaian indah serta dihiasi berbagai permata, sementara sebagai Amitabha ditampilkan memakai pakaian sederhana biksu. Patung berwarna keemasan merupakan penggambaran Amitayus yang mengenakan mahkota berujung 5, yang merupakan cara termudah untuk membedakannya dengan penggambaran Amitabha. Amitayus adalah emanasi Amitabha. Amitabha merupakan kepala dari keluarga lotus, sementara Amitayus bukan. Saat berdiri, Amitabha selalu digambarkan dengan tangan kiri mengarah ke bawah dengan ibu jari menyentuh sisi dalam keempat jari, tangan kanan di depan tubuh dengan posisi jari yang sama. Maksud dari mudra ini adalah kebijaksanaan, disimbolkan dengan tangan yang terangkat, dapat diakses bahkan oleh makhluk berderajat paling rendah, sementara tangan yang mengarah ke bawah menunjukkan bahwa cinta kasih Amitabha diarahkan pada makhluk-makhluk rendah yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Jika tidak ditampilkan sendiri, Amitabha selalu digambarkan dengan dua pendamping, Avalokitesvara di kanan dan Mahastama Prapta di kiri. Dalam Vajrayana, Amitabha merupakan Buddha paling tua di antara para dhyani Buddha. Warna merah dia berasal dari bija aksara Rih. Ia menampilkan elemen kosmis Sanjana. Tumpangan dia adalah burung merak. Dia mengenakan mudra samadhi dengan kedua telapaknya mengarah ke atas, yang satu di atas yang lain, ditumpangkan di atas pangkuan. Bunga lotus merupakan lambangnya. Saat ditampilkan dengan stupa, dia selalu menghadap arah barat. Amitabha dipuja oleh setiap umat yang mengharapkan pembebasan atau pencerahan. Terkadang, dia digambarkan memegang sebuah mangkuk persembahan dalam posisi tubuh yang sama, bersila. Dalam aliran Mahayana, Avalokitesvara beremanasi dalam wujud pria atau wanita. Pada Buddhisme Singon dia dipanggil Kanan, dan dalam Buddhisme Han dipanggil Guanyin. Hal tersebut disebabkan Sang Bodhisattva ingin menolong semua makhluk yang tidak mungkin bisa dicapai dengan hanya mengenakan satu wujud, karena setiap makhluk membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk mencapai pembebasan sempurna, atau pencerahan. Wujud tersebut bisa berupa pria, wanita, welas, garang, dan sebagainya. Penemuan epigrafi paling tua untuk Amitabha adalah bagian bawah dari patung yang ditemukan di Govinagar, Pakistan, dan sekarang disimpan di Museum Mathura. Patung tersebut diperkirakan berasal pada tahun ke-28 pemerintahan Hufizka,
sekitar paruh terakhir abad kedua sebelum Masehi pada periode Kekaisaran Kusana, dan didedikasikan kepada Buddha Amitabha oleh sebuah keluarga pedagang. Sutra paling awal yang menyebutkan Amitabha adalah terjemahan Tionghoa dari Pratiyutpana Sutra, oleh biarawan Lokasema dari Kusana sekitar tahun 180 Masehi. Terjemahan ini dikatakan merupakan asal mula praktik aliran tanah murni di Tiongkok. Berdasarkan bentuk literatur dan pahatan patung yang tersisa dari akhir abad kedua, diduga bahwa ajaran Amitabha kemungkinan berkembang selama abad pertama dan kedua Masehi. Juga terdapat patung-patung Amitabha yang menampilkan Dhyani Mudra serta patung perunggu Amitabha dalam posisi mudra abaya, dari masa kerajaan Gandhara dari abad pertama Masehi, yang menunjukkan popularitas Amitabha pada saat itu. Salah satu dari patung doa Amitabha yang terakhir dapat ditemukan sebagai batu hitam khas dari Kemaharajaan Pala, yaitu kerajaan Buddhis terakhir di India, yang kehilangan pengaruhnya pada abad 12 Masehi setelah masuknya Islam.